sore, selamat datang Bapak dan Ibu di Abdi On Air Online Seminar bersama PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian? Kenapa tidak ada Semoga suaranya? dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita mulai acara hari ini, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, dan share sosial media PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang telah bergabung atas partisipasinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat Zoom dengan format nama, spasi, kota. Nah, untuk Abdi On Air kali ini, saya tidak sendirian. Tentunya dengan trainer manajer PT Alat Bantu Dengar Indonesia yang sudah tidak asing lagi ya Bapak dan Ibu, beliau adalah Mbak Cut Dini. Selamat sore Mbak Dini. Selamat sore Mbak Rizka. Selamat sore Bapak Ibu di rumah. Apa kabarnya? Semoga baik-baik ya kabarnya, baik-baik. Mbak Rizka apa kabarnya nih Mbak Rizka? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah kabar baik. Nah, kita juga menyelenggarakan seminar online kali ini, Abdi On Air, itu sesuai dengan protokol COVID-19 ya Mbak ya? Betul. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu di rumah juga selalu jaga kesehatan juga, melakukan 3M nih Mbak sekarang. Mencuci tangan, memakai masker, sama menjaga jarak. Iya, dan jangan lupa kalau kemana-mana bawa hand sanitizer Mbak Rizka. Wajib ya, semoga ya pandemi ini semoga cepat berlalu ya Mbak ya. Jadi aktivitas kita, kegiatan kita nanti balik lagi seperti awal semula gitu. Iya. Nah, kita juga nggak cuma berdua aja Mbak Rizka ya? Iya, tentunya. Jadi hari ini memang kita akan ngebahas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari yang ternyata itu dapat menyebabkan masalah pendengaran Mbak Rizka. Sesuai dengan tema ya Mbak, Betul. Kebiasaan yang dapat merusak pendengaran. Karena tanpa kita sadari banyak atau ada beberapa kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari yang tanpa kita sadari itu ternyata merusak pendengaran kita Mbak Rizka. Jadi kita nggak sadar padahal Betul. itu ya Mbak yang menyebabkan pendengaran kita semakin turun atau rusak gitu. Oke. Nah Mbak Rizka, ini hari ini kita ada pembicara. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama ahlinya mengenai kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak pendengaran. Baik. Oke. Nah, jadi beliau adalah dokter THT di Kota Makassar. Beliau juga sudah menyelesaikan studi kedokteran umum di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2011. Dia juga sudah menyelesaikan studi spesialis THT-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di tahun 2018. Dan juga beliau sudah menyelesaikan ilmu magister kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di tahun 2018. Dan saat ini beliau sedang mengambil gelar doktor ya Mbak Rizka. Wah, hebat sekali. Anak muda patut mencontoh beliau ya. Betul sekali. Ya, jadi beliau sedang mengambil program doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Ya. Nah, beliau ini juga praktek nih Mbak di beberapa rumah sakit di Kota Makassar, di antaranya di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara, Dr. Dodi Sarjoto, dan juga Rumah Sakit Umum Yapika, dan juga saat ini beliau menjadi staf dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Borawa. Oke, sorry. Nah, kita Bosowa Mbak, sorry. Bosowa, dari Bosowa. Ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, untuk penjelasannya nanti akan dipaparkan oleh Dr. Ayu Amelia Hasbuloh dari dokter spesialis THT dari Kota Makassar ya. Oke.
Boleh langsung aja dok ya. Dan sebelum kita mulai acara ini, Mbak Dini, dokter sama Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan, kami akan ingatkan kembali selama seminar berlangsung, mikrofon Bapak dan Ibu sementara akan kami nonaktifkan terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat Zoom ya. Nanti akan kami tanyakan ke Dokter Ayu. Gitu. Halo Dokter Ayu. Iya, udah ya? Oke. Mungkin kita persilakan aja ke Dokter Ayu untuk memberikan penjelasan ya dok ya. Iya, Silakan, tolong Mbak Silakan, slide-nya. dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PT Abdi Indonesia kepada saya pada hari ini untuk membawakan topik tentang kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari ternyata dapat merusak pendengaran kita. Oke, untuk pendahuluannya, telinga merupakan organ pendengaran yang berperan penting dalam menghantarkan dan menerima suara atau bunyi. Di mana 11% pengetahuan yang kita miliki ini atau yang dimiliki oleh orang sehat diperoleh dari proses mendengarkan. Sehingga pada orang yang mengalami gangguan pendengaran, maka proses belajarnya juga pasti akan ikut terganggu. Nah, selain itu, pendengaran juga ternyata dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, di mana ketika pendengaran seseorang mengalami gangguan, maka respon dan tingkah lakunya juga pasti akan ikut terpengaruh. Oke, slide. Oke, Mbak Dini dan Mbak Rizka, ini sebelum kita mulai tentang pembahasan selanjutnya, mungkin sebaiknya kita mengenal dulu nih tentang telinga kita dan bagian-bagian apa sih yang penting dari telinga kita. Karena seperti kata pepatah ya, kalau kita nggak kenal maka kita nggak akan sayang. Iya, betul sekali ya. Kenalan dulu ya dok ya kita ya sama telinga kita nih. Karena jadi memang kita harus tahu dulu, harus kenal dulu supaya kita bisa sayang dan menjaga kesehatan telinga kita. Oke, jadi secara umum telinga ini terbagi dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Di mana bagian-bagian telinga ini sangat penting dalam proses pendengaran. Oke, slide. Oke, kita mulai dari telinga luar ya. Telinga luar ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi atau suara yang selanjutnya akan dihantarkan masuk ke dalam telinga tengah. Oke, slide. Oke. Ini kita masuk ke bagian telinga tengah, di mana bunyi yang masuk ke telinga tengah akan menggetarkan gendang telinga dan tulang pendengaran, sehingga suara menjadi lebih kuat untuk kemudian diteruskan ke dalam telinga dalam. Oke, slide. Nah, ini nih telinga bagian dalam nih. Nah, di telinga bagian dalam ini terdapat koklea, di mana koklea ini bentuknya seperti cangkang siput. Nah, koklea ini berfungsi mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf yang kemudian akan diteruskan atau disampaikan ke otak. Nah, jadi pada saat terjadi gangguan pada bagian-bagian tersebut, baik telinga luar, telinga tengah maupun telinga bagian dalam, maka akan terjadi gangguan pada proses mendengar kita. Nah, akibatnya kita bisa mendengar suara jadi tidak jelas ataupun bahkan tidak terdengar sama sekali. Oke, slide. Nah, di sini kita membagi 3 tipe gangguan pendengaran yang dapat terjadi pada telinga kita. Yang pertama itu gangguan pendengaran konduktif, di mana gangguan pendengaran konduktif ini terjadi bila terdapat masalah pada telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Yang kedua adalah gangguan pendengaran sensorineural. Gangguan pendengaran sensorineural ini terjadi bila terdapat masalah pada telinga bagian dalam. Dan yang ketiga ini gangguan pendengaran campuran yang merupakan gabungan antara gangguan pendengaran konduktif dan gangguan pendengaran sensorineural. Di mana gangguan pendengaran ini dapat disertai dengan derajat gangguan pendengaran yang bervariasi, mulai dari ringan
hingga sangat berat. Oke, slide. Oke, Mbak Rizka, Mbak Dini, ini sampai sekarang banyak banget ya orang yang masih ngerasa kalau gangguan pendengaran ini terjadi hanya pada orang yang berusia tua atau berusia lanjut ya. Benar sekali dong. Sering ya kita ya ngerasa kayak gitu ya. Iya, betul. Padahal sebenarnya masalah gangguan pendengaran ini bisa terjadi pada siapa aja, baik itu yang berusia muda maupun yang berusia dewasa muda, semua memiliki resiko untuk menderita gangguan pendengaran. Nah, ini nih bisa kita lihat di sini ya, beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya gangguan pendengaran. Yang pertama itu yang paling sering, ya itu tadi, karena proses penuaan. Karena begitu terjadi proses penuaan, maka akan terjadi struktur pada telinga bagian dalam atau yang biasa kita sebut dengan degenerasi. Kemudian adanya faktor genetik di mana beberapa gangguan pendengaran memang bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya. Kemudian yang ketiga karena paparan suara keras. Nah, ini banyak nih yang akhirnya kita jadiin sebagai faktor kebiasaan. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya faktor risiko karena mengalami infeksi selama kehamilan. Di mana pada saat mengalami infeksi saat kehamilan ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kelainan bawaan termasuk gangguan pendengaran pada bayi yang dilahirkan. Kemudian yang terakhir adalah karena menderita penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, stroke, tumor, dan masih banyak lagi. Oke, slide. Nah, karena gangguan pendengaran ini tidak langsung terjadi secara kita sadar, tapi dia itu terjadinya bertahap, tidak langsung secara tiba-tiba. Jadi kita akan menyadari bahwa kita mengalami gangguan pendengaran itu pada saat derajatnya udah sedang sampai berat. Nah, jadi kita harus sadar nih, atau kita harus aware ke orang-orang sekitar kita kalau misalnya mereka udah memiliki gejala seperti ini. Yang pertama itu suara atau perkataan orang lain jadi terdengar lebih pelan. Kemudian saat menyetel suara TV atau musik, biasanya memutarnya dengan volume yang keras. Kemudian telinganya berdenging, suka ngeluh, telinganya berdenging. Kemudian sulit mendengar perkataan orang lain dan salah menangkap maksud yang disampaikan orang lain, terutama pada saat berada di keramaian. Kemudian kesulitan mendengar suara konsonan atau suara-suara yang bernada tinggi. Nah, selanjutnya dia juga perlu berkonsentrasi penuh untuk dapat memahami atau mendengar perkataan orang lain. Dia juga sering meminta orang lain untuk mengulangi pembicaraan atau meminta orang lain berbicara lebih keras supaya dia dapat menangkap maksudnya. Kemudian ini yang udah merupakan komplikasi ya, sering menghindar dari situasi sosial karena udah merasa rendah diri, depresi, atau malu karena udah nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi selain pendengarannya juga ada dampak-dampak di kehidupan sosialnya, Dok, ya, kalau mengalami masalah pendengaran. Iya, jadi nggak pede kan karena nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Nah, jadi gini Mbak Dini, Mbak Rizka, tadi kan kita udah singgung dikit ya pada faktor yang dapat meningkatkan resiko gangguan pendengaran. Nah, salah satunya tadi karena paparan suara keras. Oke, nah sebenarnya bukan cuma karena terpapar suara keras aja. Ini beberapa kebiasaan yang dapat menyebabkan gangguan pada pendengaran kita. Oke, kalau yang kita bahas ya, paparan suara keras ini
harus terjadi dalam jangka waktu yang lama atau berulang-ulang. Seperti dia sering mendengarkan musik dengan menggunakan headset atau earphone atau AirPod. Karena suara yang dihasilkan dari headset atau earphone ini akan masuk langsung ke liang telinga dan kena pada gendang telinga. Nah, apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama secara terus-menerus dengan volume yang besar, dapat menyebabkan gangguan pendengaran secara permanen. Nah, kemudian jika dalam suatu acara nih, kan sering ada speakernya, atau misalnya kita lagi di dalam suatu konser musik, biasanya kan speakernya suka bising banget tuh. Nah, iya, nah berada dekat dengan speaker ini sebenarnya sangat berbahaya sekali karena dapat menyebabkan trauma akustik atau cedera pada bagian telinga dalam sehingga menyebabkan telinga jadi berdenging atau tinnitus, bahkan sampai menyebabkan gangguan pendengaran yang permanen juga. Nah, kemudian yang sering sekali ya kita atau anak-anak kita lakukan di rumah, menonton TV atau bermain game dengan volume yang keras. Ini juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian para pekerja yang menggunakan atau langsung bersentuhan dengan lingkungan yang tempat kerjanya ini memiliki suara keras dan dia tidak menggunakan APD atau alat pelindung telinga. Jadi APD-nya bukan hazmat ya. Yeah. APD alat pelindung telinga. Oke. Next slide. Slide, Mbak. Sudah, dokter. Sudah muncul, dok? Yang nomor 2. Udah tadi. Oke. Nah, kebiasaan yang kedua itu membersihkan telinga yang salah. Ya, dengan yang pertama nih, ini menggunakan cotton bud, dia membersihkan telinga dengan cara mengorek terlalu dalam dengan menggunakan cotton bud. Nah, ini sebenarnya cara yang salah karena si cotton bud ini dapat mendorong kotoran telinga semakin ke dalam sehingga menyebabkan infeksi pada liang telinga, bahkan juga dapat mencederai si gendang telinga ini. Kemudian kebiasaan yang biasa dilakukan itu dia menggunakan obat tetes yang tidak sesuai dengan indikasi. Nah, ini nih penting nih karena orang-orang sering banget nih beli obat tetes telinga tanpa konsultasi dulu ke dokter. Nah, sedangkan obat tetes telinga itu sendiri banyak banget nih jenisnya. Ada obat tetes dengan kandungan antibiotik, di mana dia fungsinya untuk menangani infeksi bakteri. Kemudian ada obat tetes telinga yang mengandung steroid, di mana dia fungsinya untuk meredakan pembengkakan dan rasa nyeri pada telinga. Kemudian ada juga obat telinga yang mengandung anti jamur, di mana dia obat tetes telinga ini berfungsi untuk menangani infeksi akibat jamur, dan ada juga yang sering dipakai kami sebagai dokter THT kalau ada kotoran yang keras, biasanya kita teteskan itu dulu, fungsinya untuk melunakkan kotoran telinga yang keras. Jadi pada saat nanti disemprot, kotoran telinganya dapat keluar dengan gampang. Nah, itu udah ada banyak banget ya jenis-jenis. Oke, jadi memang wajib banget buat konsultasi ke dokter terlebih dahulu ya, dok ya. Jadi jangan sampai ternyata nggak sesuai dengan keluhannya gitu ya, dok ya. Iya, karena kalau digunakan secara tidak sesuai dengan keluhan, dia penyakitnya tidak akan sembuh, terus bukannya sembuh malah akan jadi tambah parah, terus dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Kayak gitu, Mbak. Ya, baik. Iya. Yang terakhir itu penggunaan air candle ya, Mbak. Di mana kita membersihkan telinga dengan air candle ini sebenarnya tidak disarankan karena memang dapat membuat telinga menjadi lembab sehingga akan menjadi sarana yang baik untuk pertumbuhan bakteri dan dapat menyebabkan infeksi pada liang telinga. Nah, selain itu bekas pembakaran lilin juga dapat jatuh pada telinga sehingga menyebabkan luka bakar pada liang telinga dan gendang telinganya. Oke,
slide. Kemudian kalau lifestyle, yaitu pola makan ya. Jadi pola makan yang berlebihan dan tidak seimbang ini memang dapat menyebabkan obesitas dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes mellitus ini yang dapat menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah. Salah satunya yang terdapat pada telinga. Kemudian kebiasaan yang sering nih merokok. Nah, jadi kalau saya pribadi sih nggak pernah minta pasien saya untuk berhenti merokok ya, Mbak. Karena pasti bakal susah sekali ya, Dok ya. Iya, jadi saya biasanya akan nyuruh mereka untuk mengurangi konsumsi atau mengurangi rokoknya. Karena kandungan nikotin pada rokok ini dapat mengganggu kemampuan telinga dalam meneruskan getaran suara dan juga dapat menyebabkan pembuluh darah ini menjadi menyusut. Nah, akibatnya kapiler atau pembuluh darah kecil ini yang fungsinya untuk mensuplai darah ke telinga dapat bermasalah. Nah, jadi semakin banyak rokok yang dihisap, maka akan semakin besar juga resiko gangguan pendengaran yang dapat terjadi. Nah, kalau untuk perokok pasif juga sebenarnya lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Karena untuk perokok pasif sendiri ini, dia resiko untuk terjadinya gangguan pendengaran menjadi dua kali lipat lebih besar dibandingkan yang perokok aktif. Oke, slide. Oke. Kemudian mengabaikan sakit atau gangguan pada telinga. Kalau pada orang dewasa nih kan sering sekali ya mengabaikan kalau misalnya kita ada rasa sakit atau gangguan pada telinga, biasanya kita udahlah jangan ke dokter dulu lah. Kalau bisa beli obat dulu lah sendiri ke apotik. Nah, biasanya dia akan ke dokter setelah telinganya sudah parah atau sudah ada komplikasi. Nah, selain itu biasanya sedangkan yang kita tahu penggunaan obat yang salah atau tidak sesuai indikasi ini dapat menyebabkan gangguan atau masalah pada telinga atau yang dalam istilah kedokterannya adalah terjadi ototoksisitas gitu. Kemudian pada orang tua nih sering banget ya menyepelekan batuk pilek dan batuk pilek pada anak-anak. Nah, batuk pilek ini bisa dibilang merupakan penyakit langganan ya pada anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Nah, salah satu alasan mereka gampang terserang batuk pilek ini adalah karena sistem kekebalan tubuh mereka yang memang belum matang atau belum sempurna. Jadi memang sering sekali untuk batuk pilek berulang. Nah, jika infeksi ini terjadi berkepanjangan dan tidak diterapi, maka akan dapat menyebabkan infeksi atau peradangan pada telinga tengah atau yang biasa disebut dengan conge. Nah, kondisi conge itu yang dapat merusak gendang telinga dan mengakibatkan gangguan pendengaran. Oke, slide. Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan pendengaran, mulai sekarang nih kita udah harus mulai merubah kebiasaan kita. Yang pertama, kalau tadi kita selalu terpapar sama pajanan suara keras, mulai sekarang kita harus berubah untuk melindungi telinga dari pajanan suara keras. Karena di mana dapat kita lihat ya di sini batas pajanan suara yang dapat kita dengar selama 24 jam itu normalnya ada pada 80 dB. Sedangkan jika lebih dari 85 dB hanya aman didengarkan selama 8 jam. Maka tipsnya adalah yang pertama, jangan terlalu lama berada di lingkungan yang bising. Ataupun jika harus berada lebih lama, harus menggunakan itu tadi ya Mbak ya, alat pelindung telinga. Baik itu earplug atau earmuff. Kemudian kedua itu kita sedapat mungkin kita menjauhkan diri kita dari sound system pada saat menonton konser musik atau pada saat berada di acara. Kemudian yang terakhir itu, jika kita menonton TV atau bermain game, boleh-boleh saja, tidak dilarang, tapi dengan volume yang normal. Sehingga kita masih dapat mendengar suara orang lain di sekitar kita atau yang di samping kita pada saat berbicara. Jadi kita nggak perlu lagi, apa, kita sering kayak diulang gitu ya Dok ya? Iya,
Karena saking besar volume TV-nya sampai orang lain yang deket kita ngomong itu kita nggak denger. Nah, itu berarti menandakan kalau volume TV kita itu udah terlalu kenceng. Oke, slide. Kemudian saat menggunakan headset nih kita harus atur waktu penggunaannya. Tipsnya kita batasi waktu penggunaan headsetnya. Itu lama waktu penggunaan headset yang dianjurkan adalah 60 menit dengan volume yang tidak melebihi 60%. Yang kedua itu untuk pekerja yang mengharuskan penggunaan headset, itu sebaiknya kita pakai selama 1 jam, kemudian jika setelah 1 jam ini kita istirahatkan dulu selama 5 menit, baru setelah itu boleh dipakai lagi. Kemudian kan sekarang untuk teknologi yang makin maju, maka headset atau headphone ini memiliki teknologi noise reduction atau noise cancelling, di mana dia dapat membuat mengurangi tingkat kebisingan dari lingkungan, sehingga suara yang keluar dari headset ini menjadi lebih jelas atau lebih terdengar lebih baik tanpa perlu volume yang keras. Kemudian yang terakhir adalah kita harus membersihkan headset yang kita gunakan ini seminggu sekali. Jadi bukan cuma telinga aja nih Mbak yang harus dibersihkan, tapi headset yang kita pakai juga ya Dok. Ya harus selalu dibersihkan minimal seminggu sekali. Iya. Oke. Jadi memang hal ini headset ini memang udah kayak kebiasaan sekali Dok ya di masyarakat ya Dok ya. Apalagi kan sekarang lagi pandemi aja. Ini kerjanya juga WFH ya Dok ya. Kalau meeting sekarang pakai Zoom ya Dok. Jadi sering pakai